Selamat pagi anak-anak sekalian, uh, yang saya kasih siswa-siswi SMA Immanuel. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, biarlah boleh menjadi penuntun bagi kita, semangat buat kita di sepanjang hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan di hadapan Engkau ya Allah Bapa kami, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan buat kami. Biarlah Tuhan, Roh-Mu selalu menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap hidup di jalan-jalan dan kebenaran-kebenaran yang tetap di dalam pemandangan dan di dalam kasih-Mu saja. Kamu merenungkan sabda-Mu pagi hari ini, biarlah boleh menjadikan kekuatan bagi jiwa dan raga kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Orang Muda Siap Berproses. Bacaannya terdapat dalam Yosua 1 ayat 1-11. Ayat intinya, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Sebuah modal dalam kehidupan kita untuk supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil, untuk menjadi orang-orang yang sukses di dalam kehidupan ini. Yang terutama dan pertama adalah seberapa dekat kita dengan Tuhan dan seberapa banyak waktu kita yang kita berikan bagi Tuhan. Yosua adalah pembantu, gitu ya, pembantu dari pemimpin bangsa Israel. Musa tidak bisa mencapai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan selama perjalanan panjangnya dari Israel menuju ke tanah Kanaan. Musa tidak bisa sampai di sana. Ada banyak penyebab, ada banyak hal yang membuat Musa tidak bisa sampai di sana. Namun Yosua adalah orang yang spesial, gitu ya. Dalam perjalanan panjang kehidupan bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan, dia adalah orang yang berhasil dan sukses di dalam setiap kehidupannya. Banyak sekali yang perlu dipersiapkan untuk menjadi orang sukses. Banyak sekali yang perlu dipersiapkan untuk menjadi orang yang memiliki masa depan yang gilang, yang gemilang, yang menyenangkan, gitu ya. Baik itu orang tua, baik itu sekeliling kita, diri sendiri, dan terutama Tuhan, gitu ya. Yosua dalam kehidupannya dia banyak menyaksikan, gitu ya. Dia menyaksikan 10 hukuman tulah, gitu ya, 10 tulah yang diberikan ke bangsa Israel. Meskipun dengan menghadapi hukuman atau tulah-tulah yang ada, yang diterima oleh bangsa Israel, namun keteguhan hati dan keyakinan dari Yosua untuk menghadapi setiap permasalahan, pencobaan di ke-10 tulah itu, dia tidak patah semangat. Yang berikutnya, Paskah pertama yang dialami oleh bangsa Israel, Yosua mengalaminya. Yang berikutnya lagi ada penyeberangan Laut Merah. Kalau kita lihat sejarah perjalanan panjang kehidupan bangsa Israel, menyeberangi Laut Merah, Yosua ada di dalamnya. Dan yang berikutnya, ia menjadi panglima perang, dia menjadi pemimpin. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Kalian sebagai orang-orang muda, kalian mau berperang melawan apa sekarang ini? Mungkin tantangannya beda, jelas tidak sama dengan kehidupan Yosua kala itu. Perjuangannya dan tantangannya berbeda. Kalian sekarang sebagai orang muda harus mempersiapkan diri. Meskipun sekarang zaman yang sangat mudah
dengan teknologi dan segala sesuatu yang digital, semuanya tidak semudah mencucukkan jari gitu ya ke layar HP atau ke layar laptop. Tidak semudah itu, semuanya butuh persiapan, semuanya butuh perjuangan. Dan yang berikutnya, Yosua ia menyertai Musa naik ke gunung ya. Mungkin kita ada yang suka hiking di sini ya, suka naik gunung, bagaimana perjuangan dan lelahnya gitu ya untuk mencapai puncak ya. Itu sebuah proses gitu ya. Orang muda harus mau berproses di dalam kehidupan ini. Mungkin ada banyak alasan capek, ada banyak alasan lelah gitu ya, tetapi proses dan perjuangan itu perlu kita kerjakan supaya puncak kesuksesan, puncak kehidupan yang kita nantikan itu bisa kita raih dengan kepuasan dan kelegaan hati, dengan tetap takut akan Tuhan. Yang berikutnya, perjalanan Yosua sebagai pembantu Musa ya. Mungkin dari banyak kita sebagai orang muda itu merasa rendah diri ketika ada orang yang minta bantuan kepada kita. Kok saya disuruh-suruh terus gitu ya. Namun untuk mencapai sebuah kesuksesan, membantu hal-hal kecil apapun itu sebuah menanam gitu ya, menanam dalam diri sehingga kita bisa mencapai kepada kesuksesan. Jangan anggap itu sebuah hal yang remeh. Tariklah sebuah makna, tariklah sebuah pelajaran dari setiap hal-hal kecil. Mungkin kita merasa sebagai seorang pembantu gitu, membantu orang tua, mungkin membantu teman, membantu siapapun di sekeliling kita. Seperti Yosua ketika membantu Musa, dia tetap membantu dengan penuh kasih, dengan penuh kesungguhan hati. Yang berikutnya, Yosua saat mengintai tanah Kanaan, kita tahu ceritanya dia bersama Kaleb, dua orang pengintai yang paling teguh imannya, yang tidak mau kecil gitu ya, yang tidak mau patah semangat. Itu Yosua adalah orang yang paling semangat meskipun melihat orang-orang enak gitu ya, orang-orang di suku enak, orangnya besar-besar, namun imannya lebih besar dari orang-orang itu. Yang berikutnya, saat mengintai Kanaan, itu tadi yang bersama Kaleb, dia punya iman yang paling teguh. Sebelum menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, dia tetap berpegang pada imannya. Ia tetap memiliki visi, dia yakin dan percaya tanah Kanaan akan dia capai. Ia memiliki keberanian gitu ya, keberanian yang tangguh. Keberanian di sini bukan berarti melawan gitu ya, tetapi keberanian, dia tidak takut dengan segala sesuatu yang mengecilkan dia. Dia tetap setia, tetap taat, tetap sungguh-sungguh, tetap tekun di dalam doa dan mengabdi kepada Allah dan firman. Pada saat ia dipilih sebagai pengganti Musa, dia sudah siap gitu ya. Mungkin banyak persiapan yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Masa depan kalian masih panjang. Apa yang harus dipersiapkan saat ini harus kita kerjakan, harus kita lakukan supaya kita nantinya di masa depan kita punya modal untuk menjadi sukses. Bukan hanya sekedar hidup belajar hanya sekedarnya, hidup hanya sekedarnya, tapi kita memiliki semangat, kita tetap berdoa, kita tetap beriman kepada Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan, biarlah boleh menjadikan kita sebagai orang muda untuk tetap berproses, untuk tetap melakukan perjuangan-perjuangan dengan penyertaan Tuhan selalu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Jadikanlah kami orang-orang yang tetap memiliki semangat, tetap memiliki
keteguhan hati, tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan untuk kami yang boleh mencapai kesuksesan-kesuksesan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, bagi masa depan kami. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan berserah buat anak-anak SMA Immanuel dalam pembelajaran daring khususnya ya Tuhan. Biarlah Yesus Engkau memberkati di udara, biarlah Tuhan Yesus mungkin terkendala dengan sinyal, terkendala dengan hal-hal lain, biarlah Tuhan Yesus menolong. Sehingga kami boleh tetap belajar, kami boleh tetap Yesus bertekun di dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.